Itu belum lagi kalau kita bicara biaya-biaya di pilkada-pilkada yang lain gitu ya, yang jumlahnya juga semakin tinggi. Ada yang bilang sampai triliunan untuk menyiapkan dana yang dibutuhkan. Dan dana itu bukan hanya untuk keperluan biaya politik atau pemilu loh. Dana itu juga untuk bayar sewa perahu ke partai loh. Yang bikin mahal tuh salah satunya karena untuk mencalonkan atau dicalonkan harus lewat partai politik. Dan partai politik itu dalam prakteknya itu pasti minta uang mahar. Itu juga yang bikin biayanya jadi tambah mahal. Jadi memang susah. Makanya yang bisa berkuasa yang punya darah politik. Karena kalau gitu dia udah nabung tuh bertahun-tahun, punya banyak duit Kak Jo. Najwa Shihab memberikan kritikannya terkait money politik yang terjadi di Indonesia. Money politik merupakan salah satu musuh utama dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, baik nasional maupun lokal di Indonesia. Praktek pembelian suara pemilih oleh peserta pemilu maupun oleh tim sukses membuat biaya pemilu di Indonesia menjadi mahal dan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas rendah. Iya, maksudnya kalau memang sepakat sih bahwa sistem pemilihan kita itu mahal, tidak efektif, tidak efisien, tetapi mari perbaiki sistem yang sudah kita jalani selama hampir 20 tahun ini, bukan kemudian terus mengubah sistemnya sama sekali. Dan cara memperbaikinya ya memperbaiki undang-undangnya, memperbaiki aktor politiknya, memperbaiki partai politiknya gitu. Yang bermasalah ini partai politiknya dan elit partainya kok. Najwa lalu menyoroti praktek-praktek kotor, penyuapan, dan jual beli suara dalam banyak kasus, salah satunya di dalam partai politik. Ia juga mengaku tidak setuju dengan usulan Amin Rais yang ingin mengubah pemilu secara terbuka dengan tertutup. Pasalnya bukan malah menyelesaikan masalah, tetapi pembagian uang akan dilakukan di dalam intern DPR. Yang selama ini membuat biaya politik menjadi sangat mahal, mereka nggak mau berkaca, nggak mau refleksi. Yang disalahin udah sistemnya aja yang diubah gitu. Jadi kita dari yang mau mengambil hak kita untuk memilih langsung pemimpin kita, memberikannya ke anggota-anggota MPR gitu. Sekarang aja kita nggak percaya lu bisa menyalurkan aspirasi kita di bidang-bidang yang lain. Terus sekarang suara gue mau lu ambil gitu, lu mengklaim tahu apa suara hati gue untuk memilih calon pemimpin gitu. Yang ada itu, money politiknya bukan ke rakyat, tapi money politiknya dibagi-bagi di perwakilan mereka sendiri. Jadi ini kemunduran banget sih kalau usulnya itu. Putri Komarudin mendapat pertanyaan tajam dari Najwa Shihab. Apakah benar Gibran akan menjadi representasi dari kaum muda untuk menjadi pemimpin jika ada nama bapaknya di belakangnya? Yang tentu itu tidak dimiliki oleh anak muda lainnya, karena Gibran memiliki akses langsung ke elit politik kekuasaan. Tentu menurut Najwa, itu adalah hal yang berbeda dari anak muda kebanyakan. Ia meminta agar Putri jujur menjawab pertanyaan tersebut. Kemungkinan besar wakil presiden menurut prediksi kita setelah ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Dengan dia menjadi wakil presiden, ini membuka pintu bagi anak-anak muda yang lain, atau membuka pintu bagi anak-anak muda yang punya power politik yang lebih besar. Karena ini kan kita harus melihat Gibran bukan hanya sebagai anak muda ansih, tapi anak muda yang punya akses langsung ke elit kekuasaan. Jadi itu kan sesuatu yang berbeda. Apakah ini jalan mulus untuk semua anak muda, untuk Kak Jo, untuk Dovi, atau... Mendapat pertanyaan dari Najwa, Putri Komarudin mengakui bahwa dirinya juga datang dari background keluarga yang sudah kuat latar belakangnya di bidang politik. Tapi ia menampik jika posisinya saat ini tidak murni hanya background keluarga, tapi ada kerja-kerja politik yang dilakukan. Karena menurutnya tidak mudah untuk berada di posisi itu. Jika nanti Prabowo Gibran dilantik, akan banyak anak muda yang masuk dalam kabinet. Untuk siapa? Ntar dulu, aku udah tahu jawabanmu. Ini Gus Miftah mau oke nggak soalnya langsung. Mbak Putri dulu, Put, jujur Put, ini untuk semua atau untuk memang yang... Belum kelihatan sih, tapi silakan. Gimana Put? Kalau saya kan memang bisa dibilang datangnya dari latar belakang keluarga yang punya privilege kan. Cuman untuk bisa sampai sini itu perjuangannya sangat berat gitu. Jadi walaupun dengan nama belakang, tapi memang banyak sekali kerja-kerja yang harus dilakukan gitu. Dan Mas Gibran pun sebenarnya seperti itu. Dan di dalam timnya beliau itu banyak anak-anak muda yang tanpa latar belakang nama besar ataupun keluarga di politik yang memang membangun jaringannya sendiri dan mereka mandiri gitu. Jadi Putri juga sempat menyebut jika kemenangan Gibran akan menjadi pintu bagi Gibran selanjutnya. Namun hal tersebut langsung ditimpali oleh juru bicara 01 yaitu Usama. Ia mengatakan jangan sampai arti Gibran selanjutnya adalah adiknya yaitu Kaisang Pangarep yang akan menjadi masalah yang berbahaya bagi bangsa ini. Jadi kalau kita sih berharapnya beliau sebagai satu-satunya generasi muda di situ, representasi kita nih 56% anak muda yang ada di daftar pemilih tetap, ya bisa membawa generasi muda kita bukan hanya sebagai penonton gitu. Ini adalah langkah awal supaya nanti akan ada Mas Gibran selanjutnya
yang berkontestasi di pemilihan Adiknya maksudnya? eksekutif. Kaisang maksudnya. Oh itu agak bahaya. Maksudnya generasi muda lainnya. Boleh. Ya makanya jadi ada Mas Gibran selanjutnya generasi muda Indonesia yang bisa berkontestasi di pemilu Tapi presiden dan wakil Kemarin aku presiden. sempat Sementara itu, pembawa acara Jovi sempat menyinggung soal bahaya Undang-Undang MK yang menurutnya akan merusak meritokrasi di perpolitikan Indonesia. Karena undang-undang tersebut membuka peluang seleb TikTok akan sangat mudah menjadi capres dan cawapres hanya karena diminati partai, karena memiliki popularitas yang tinggi. Seumpama di angka 80 juta pengikut, lalu ia ikut pilkada dan menang. Usai 1 tahun menjabat karena popularitasnya terus naik, ia kemudian maju capres dan menang. Tentu ini akan merusak tatanan. Para politisi muda yang sudah membangun karir dari tingkat bawah akan terus kalah. Aku sih kayak misalnya ya, kan peraturan ini sekarang 40 di bawah pernah atau sedang menjabat gubernur atau wali kota ya. Ini kita nggak tahu game 2029 gimana. Tapi sebut aja di 2027 muncul TikToker dengan 80 juta followers. Tiba-tiba sebuah partai suka sama nih orang, digaet, jadi wali kota setahun. Abis itu gara-gara, terus TikToknya jadi 120 juta followers. Ini orang jadi wapres atau pres. Itu yang undang-undang ini telah buka sebuah pintu yang nggak bisa ditutup lagi gitu.